Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan menjelaskan komponen-komponen dari sistem komputer yang terdiri dari hardware, software, dan firmware. Apa itu hardware? Hardware atau perangkat keras. Suatu komponen yang ada pada komputer bisa dilihat secara kasat mata dan mampu disentuh secara fisik. Macam-macam perangkat keras atau hardware. 1. CPU merupakan alat yang berfungsi sebagai pemroses data. CPU berisi rangkaian sirkuit yang menyimpan instruksi-instruksi pemrosesan dan penyimpanan data. 2. Monitor merupakan alat yang mampu menampilkan teks maupun gambar dari data yang sedang diproses dalam CPU. 3. Keyboard. Keyboard merupakan alat untuk memasukkan data maupun perintah ke CPU. Biasanya terdiri dari rangkaian huruf, angka, dan tombol fungsi lainnya. Yang keempat, mouse. Mouse merupakan alat bantu untuk memberikan perintah dalam memproses data atau mengedit data. Yang kelima, printer. Printer merupakan alat yang memproduksi keluaran data berbentuk cetak berupa teks maupun grafik maupun gambar. 6. CD-ROM. CD-ROM merupakan alat tambahan yang mampu menyimpan dan menuliskan data dan program melalui media CD. Alat ini didesain mampu menuliskan data dan membaca data atau program melalui sistem optik. Yang ketujuh adalah Floppy-disk. Floppy-disk merupakan alat tambahan untuk menyimpan atau menulis ke dalam disket maupun sebaliknya. Ukuran yang umum digunakan adalah ukuran 3,5 inci. Yang kedelapan, Compact disk. Media penyimpanan yang terbuat dari bahan plastik. Proses penyimpanan dan pembacaan data menggunakan sistem optik. Yang kesembilan, hard disk. Hard disk merupakan alat tambahan untuk menyimpan data dalam kapasitas yang besar, dilapisi secara magnetis. Saat ini perkembangan hard disk sangat cepat dari daya tampung dan kecepatan membaca data. 10. Scanner. Scanner merupakan alat bantu untuk memasukkan data berupa gambar atau grafik dan menghubungkannya ke dalam bentuk digital sehingga dapat diproses dan digabungkan dengan bentuk data yang berupa teks. Apa itu software? Software atau perangkat lunak. Kumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer. Data elektronik yang disimpan komputer bisa berupa program yang berguna untuk menjalankan suatu perintah. Macam-macam perangkat lunak. 1. Pengolahan kata. Berfungsi untuk melakukan pengolahan kata, yaitu pekerjaan yang berhubungan dengan naskah dan berbagai macam administrasi surat menyurat. Contohnya Microsoft Word dan lain-lain. 2. Pengolahan angka. Berfungsi untuk melakukan pekerjaan yang banyak berhubungan dengan angka-angka seperti penggunaan perhitungan, laporan keuangan, dan grafik. Contohnya Lotus 123 dan lain-lain. 3. Pengolahan data. Berfungsi untuk melakukan pengolahan data. Data tersebut dapat berupa angka, kata, atau gabungan antara angka dan kata. Contoh DBase, Vocbase, Vocpro, dan lain-lain. 4. Multimedia. Contoh aplikasi multimedia adalah Winmap, Audio Pro untuk memutar musik berformat MP3 atau CD. Audio kemudian replay dan lain-lain. 5. Komunikasi dan internet. Untuk melakukan komunikasi antara dua komputer atau lebih, contohnya adalah lab link dan lain-lain.
Aplikasi internet yang umum digunakan adalah untuk browsing, email, chatting seperti Messenger, Internet Explorer, dan lain-lain. 6. Pendidikan dan game. Software untuk membantu memahami sesuatu pembelajaran banyak dikemas dalam bentuk game dengan tujuan agar tidak membosankan. Contohnya adalah VC Global dan lain-lain. 7. Perancangan game. Aplikasi yang bersifat khusus diantaranya untuk membantu pekerja engineering seperti AutoCAD, gambar struktur, potret, gambar rangkaian, elektronik, dan lain-lain. 8. Antivirus. Software untuk membasmi virus dari perangkat penyimpanan komputer. Contoh McAfee, Vanda, dan lain-lain. Apa itu brainware? Brainware adalah manusia menggunakan atau mengoperasikan komputer. Tanpa adanya brainware, komputer tidak bisa dijalankan. Maka peran brainware di sini sangatlah penting sehingga komputer bisa digunakan dan diproseskan dengan baik oleh penggunanya. Macam-macam brainware. 1. Programmer. Programmer adalah orang yang punya kemampuan dalam bahasa pemrograman, sering berperan sebagai membuat program yang diperlukan pada sistem komputer. 2. Administrator. Orang yang bertugas mengolah sebuah sistem operasi dan program yang digunakan pada komputer atau jaringan komputer. 2. Operator. Orang yang menjalankan sistem operasi dan program dalam perangkat komputer, misalnya merawat sistem operasi komputer dan lain-lain. Baiklah, kita akan masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu etika menggunakan alat komunikasi atau media sosial. Jadi sebelum kita masuk pada pembahasan, ada baiknya kita tahu dulu apa sih itu etika. Etika merupakan suatu ucapan atau tindakan seseorang mengenai baik dan buruk. Etika merupakan suatu yang abstrak, namun dijadikan pedoman di dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi etika itu adalah sesuatu yang abstrak, namun tetapi dijadikan pedoman di dalam hidup masyarakat. Lalu apa saja etika di dalam menggunakan media sosial? Yang pertama, jangan pernah mengupload status dengan kata-kata kasar. Selanjutnya, batasi membagi seputar kehidupan pribadi, terlebih yang sangat pribadi dan sensitif. Yang selanjutnya, jangan memasukkan orang ke dalam grup tertentu tanpa permintaan dari orang itu sendiri. Jadi kita tidak boleh memasukkan orang ke dalam grup tertentu, apalagi orang itu tidak tahu kalau kita masukkan ke dalam grup. Terus yang selanjutnya, hindari menggunakan media sosial di saat emosi sedang buruk. Emosi sangat mempengaruhi apa yang kita tulis. Menulis dan berkaryalah ketika emosi sedang baik, supaya apa yang kita buat bukan karena kebencian dan kemarahan terhadap seseorang. Karena di saat emosi sedang buruk, bisa jadi apa yang kita buat, apa yang kita tulis, apa yang kita ucapkan itu bukan merupakan konsumsi publik. Yang selanjutnya adalah hindari menggunakan identitas palsu. Begitu banyak cara yang dilakukan oleh seseorang untuk menjatuhkan karakter orang lain. Salah satunya menggunakan identitas palsu suatu tokoh pada akun Facebook misalnya, sehingga nama tokoh tersebut menjadi bahan pembicaraan dan berdampak jelek terhadap tokoh tersebut. Biasanya orang yang seperti ini akan menyebarkan informasi bohong, menyesatkan, fitnah, mengadu domba, memperkeruh suasana, memanipulasi informasi, dan membunuh karakter pihak orang lain. Ini adalah termasuk perbuatan penipuan dan perbuatan yang sangat merugikan orang lain. Yang selanjutnya adalah
mengecek dan memastikan kebenaran informasi. Bagi kita yang ingin membagikan suatu informasi kepada orang lain agar mereka juga tahu apa yang kita tahu, itu baik. Namun, sebelum membagikan, kita pastikan dulu kebenaran dan keakuratan dari informasi yang ingin kita bagikan. Jadi, jangan tertipu dengan judul yang seolah-olah benar namun tetapi itu adalah salah. Yang selanjutnya adalah menghargai hak cipta dengan menyebut sumber. Begitu banyak kasus yang kita lihat tentang pengambilan hak cipta seseorang dengan cara mengganti dan menghapusnya. Hak cipta ini bisa berbentuk hasil lukisan, gambaran, lagu, dan video. Sangat dianjurkan untuk mencantumkan sumber yang membuat sebuah penghargaan atas karya yang telah dihasilkan oleh orang lain. Jadi kalau kita jangan sampai kita ini menjadi menjadi orang yang plagiat, mengambil dari karya orang lain, namun tetapi kita tidak menyantumkan sumber yang kita ambil itu, sehingga orang itu tidak tahu ini seakan-akan ini adalah karya dia. Yang selanjutnya adalah larangan menyebarkan konten pornografi. Ini sudah jelas. Terus yang selanjutnya larangan mengganggu suku, agama, antar golongan, sara, dan ras. Ini tidak boleh kita ganggu tentang hal ini. Opini pastikan ada fakta dan data. Jika kita ingin membuat suatu opini ataupun suatu tulisan, pastikan fakta dan data itu memang ada. Begitu banyak media yang membuat opini tidak sesuai dengan fakta dan data yang ada. Mereka hanya mengedepankan bagaimana orang lain itu tertarik walau menempuh cara yang salah. Maka berhati-hatilah dalam beropini negatif pada seseorang, karena ini bisa dapat melanggar hukum mengenai UU ITE pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik di dunia maya. Jadi kita tidak boleh membuat opini namun tetapi kita tidak bisa memastikan bahwasanya itu benar, fakta dan datanya itu benar. Selanjutnya adalah jangan mengejek, mengolok-olok atau menghina orang. Jejaring sosial bukan media untuk pelampiasan kekesalan kepada orang lain. Yang selanjutnya jangan pernah mengupload foto yang tidak pantas. Terus yang selanjutnya lagi, hati-hati bila check-in mengupdate sedang di mana kita berada. Yang terakhir adalah tidak berbicara mengenai konten yang memiliki unsur sara. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.